Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nazarul Quran wa linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Mulk ayat pertama, artinya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, kekuasaan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran surah Al-Mulk ayat 1. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan, dari 111 surat, hampir semuanya bicara tentang kekuasaan Allah. Malah di surat Al-Fatihah ada kalimat Malik, Malik yaumiddin, menguasai, raja, penguasanya hari pembalasan, hari akhir. Di dalam surat pertama itu ya, di surat yang terakhir juga bicara tentang kekuasaan. Malikin nas, rajanya, penguasanya manusia. Nah, salah satu dari nama surat penguasa yaitu surat Al-Mulk. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, semakin kita dalami agama ini, semakin tahu kita bahwa yang berkuasa itu bukan kita, tapi adalah Allah. Nah, dari sekian banyak ayat itu kita ambil satu saja Pak, yaitu dalam surat penguasa ayat 1 yang dimulai dengan Tabarak, Maha Suci. Yang kedua nanti kalimatnya biyadihil mulk, di tangannya lah kekuasaan itu. Yang ketiga wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi ada 3 poin penting di situ yang akan kita bahas. 1, tabaraka. Yang kedua, biyadihil mulk. Yang ketiga, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata tabaraka itu adalah diterjemahkan Maha
maka setiap ayat-ayat yang ada kalimat-kalimat yang menyebutkan Allah Maha Suci itu di dalamnya pasti ada kekuasaan. Itu makanya Bapak Ibu ketika peristiwa Isra Mi'raj terjadi, itu ayatnya dimulai dengan Subhana, Maha Suci Allah. Di sini juga Tabaraka, Maha Suci Allah. Apa peristiwa yang terjadi? Adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus ke Sidratul Muntaha. Itulah menunjukkan kekuasaan Allah. Maka di sini juga Tabarak itu sebenarnya sudah menunjukkan keagungan Maha Sucinya Allah, sehingga ketika manusia mau yakin atau tidak, yang Allah itu tidak akan berkurang keagungannya. Maka kalimat Tabarak itu sebenarnya adalah penuh dengan berkah, penuh dengan keagungan, kemuliaan yang tidak terhingga. Kalau begitu sumber kemuliaan itu adalah Allah. Mau ditatiang tandu apa Pak? Kalau Allah tidak izinkan, baca hasilnya Pak. Ya kan? Semakin keluar yang tidak elok, semakin hilang suara Pak. Ya kan? Ada gubernur terbesar angka pilihannya di Indonesia. Siapa gubernurnya? 77%. Apa hebatnya Buya Mayadi itu kok bisa? Apa hebatnya itu Pak? Oh Buya ya? Ada pengalaman mengatakan 77% itu penyebabnya 30%-nya karena lawannya. Ya kan? Berarti 60, ya berarti kan 57 sebenarnya, nggak sampai ya yang asli suaranya, tapi karena lawannya, ya kan, yang setiap bicara, ya kan, nggak terjaga mulutmu harimaumu, akhirnya menambah kemenangan kepada pihak sebelah. Kalau ini menjadi kemenangan terbesar di Indonesia, berarti ini kekalahan. Apa penyebabnya kalah besar ini? Ya harimau, ya kan, mulutmu adalah harimau, sehingga sampai kini menjadi OTWC dan sampai-sampai tadi. Dia tak paham orang ini Pak, bahwa kemuliaan itu, kehinaan itu datangnya dari Allah. Kalau ingin mulia, ya dekatkan saja diri kepada Allah. Tidak perlu pula untuk menerangkan cahaya kita, tidak perlu memperkecil cahaya orang lain. Gitu ya. Kalau garis kita mau panjang daripada garis orang lain, bukan berarti harus memotong garis orang. Tambah saja garis awal itu. Ya kan? Karena dalam hidup ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, mungkin kita banyak tidak memahami. Ada orangnya biasa-biasa saja Pak, tapi takdirnya luar biasa. Nah, itu dapat mengerti. Orangnya besok-besok sih Pak, cuma takdirnya yang luar biasa. Ya kan? Ada orangnya luar biasa, tapi takdirnya biasa-biasa saja. Nah, ini masalah. Ya kan? Saya nggak tahu siapa orang yang bisa seperti itu. Gitu. Tapi ada orang yang luar biasa kekuatannya, takdirnya luar biasa belum. Tapi ada orang biasa-biasa dan takdirnya biasa-biasa. Mungkin awak termasuk orang biasa-biasa, lalu takdirnya biasa-biasa. Tapi kalau orang luar biasa, takdirnya luar biasa adalah sudah dulu. Nah, jadi kajian kita mungkin ini orangnya biasa-biasa saja, tapi takdirnya
luar biasa, ya kan? Atau juga yang jadi pertanyaan kita, orangnya luar biasa tapi takdirnya biasa-biasa saja, gitu. Tetap saja yang berpuasa di situ itulah kalimat tabarak, ya kan? Allah menggenggam mau dinaikkan atau mau diturunkan itu urusannya Allah. Kadang-kadang masalah kecil saja Pak bisa jatuh Pak. Sekarang lagi viral di Indonesia, malahan bukan hanya di Indonesia, satu kata saja. Apa itu? Tahu nggak Pak? Ya, hanya satu kata itu saja Pak. Goblok. Lalu bayangkan. Itulah masalah buya, kiai, ustaz, ya dah. Tapi yang jelas dengan satu kata itu bisa orang jatuh, ya. Padahal orang lain banyak menggunakan bahasa itu, Pak. Iya kan? Mungkin bahasa yang lembutnya itu apalah ta'qilun. Bahasa Indonesianya apa tuh? Apakah kamu tidak berakal? Apakah kamu tidak berpikir? Kalau bahasa Minangnya tadi marah lo dapatnya sawana. Satu kata itu gempar seluruh Indonesia, menyebar ke negara tetangga, sampai seorang Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pun berkomentar tentang itu. Coba ya kan Bapak Ibu, siapa namanya Pak yang jatuhnya gara-gara satu kata? Apa sebaliknya Pak? Gara-gara seperti itu Allah ingin mengangkat derajat orang lain. Siapa namanya yang tukang SP? Sekarang sudah masuk pundi-pundi rezekinya itu, ada yang 50 juta, ada yang 10 juta, ada yang 30 juta, ada yang dapat umroh. Jadi bagi Allah kadang-kadang melalui hinaan orang, Allah yang menaikkan. Jadi tidak selalu juga positif hinaan itu Pak. Jadi kalau kita direndahkan belum tahu juga, ternyata dengan direndahkan itu Allah menaikkan kualitas gitu. Pada bayang-bayangnya pedagang ketika kembali kan, akhirnya Allah ada jalannya. Yang satu Allah jatuhkan dengan kata gobloknya, yang satu Allah naikkan rezekinya juga karena kata goblok itu gitu. Abangnya ke situ tuh Pak. Ternyata ada kalimat dia dihilmut. Allah yang maha berkuasa, ada kalimat al-mur, ya kan? Menunjukkan kekuasaan dan kerajaan Allah. Allah punya peranan ini Pak di alam semesta ini. Jangankan yang nyata, yang gaib pun Allah berkuasa di situ. Semuanya itu berada di bawah kendali Allah. Ini yang perlu kita pahami. Maka itu ketika ada yang mendapatkan rezeki, jangan lupa ya Allah. Ketika dia sekedar ilmu, jangan lupa daratan. Awak tinggal di darat, lupa daratan. Alhamdulillah. Betul-betul al-mulk. Dari sekian banyak, tidak pada TS berapa aku. Oke kan? Pada muncul jus inilah. Alhamdulillah. Kita tidak ada salah, ada apa yang nerimo bapak ibu-ibu ikut bersyukur. Caca saya udah ikut bapak ibu kita. Nah kembali di sini bapak ibu, semua itu berada di bawah kendali Allah. Mau dinaikkan, diturunkan, mau tetap seperti itu takdirnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Ala kulli syai'in qadir. Allah yang Allah dan dia Allah yang tabaraka wa ta'ala, ya, yang maha suci itu punya kekuasaan Pak segala sesuatu,
Ya kan, Abu Jahal, Abu Lahab, banyak sebenarnya Pak. Ya kan, Abu Jahal dan diam sekarang tidak ada lagi. Sebenarnya Pak, orang yang seperti sekarang ini sudah lama sebenarnya dan banyak Pak. Cuma 10 tahun 2 periode kemarin bersama siapa kemarin? Kenapa cerita Bapak cerita dipelihara Pak, bahasa-bahasa yang himpun-himpun seperti itu tuh dipelihara. Kan banyak yang kejadian yang hina-hina ini selama ini. Nah sekarang tidak kuat dipelihara seperti itu Pak. Akhirnya mundur kan? Ya pernah pilihannya kalau nggak mundur ya berarti gitu aja Pak. Iya kan? Ada juga tuh bedanya presiden lama dengan presiden yang baru, itu lah bedanya. Ya kan? Kalau bisa lah itu berarti itu sudah Pak. Ya. Kalau dulu kan senyum-senyum saja ya, dihina-hinanya Islam biasa-biasa saja, ya kan? Karena bos dengan dakwahnya sama, itu aja masalah, ya kan? Sudah lama sebenarnya Pak. Nah, tapi kita punya keyakinan bahwa ada yang berkuasa di atas segala sesuatu itu adalah Allah. Makanya kita pahami tabarakalladzii biyadihi ilmu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, poin pentingnya Bapak Ibu yang dimuliakan, Allah yang Maha Suci, Allah yang penuh keberkahan, itu semuanya adalah pemiliknya adalah Allah. Jadi kalau kita mau dapat keberkahan hidup, ya kan, kesempurnaan, ya kan, maka memang jalannya adalah harus berdekatan dengan Allah yang Maha berkuasa, Allah yang Maha sempurna itu. Bapak Ibu yang dimuliakan, ada beberapa hal yang sangat penting kita ingat dari ayat ini. Satu, mengingatkan kita semua yang ada di dunia ini itu di bawah kekuasaan Allah. Jangan main-main di situ. Kita yang beribadah hari ini, Bapak Ibu yang selalu menjaga diri, mungkin rasanya sekarang belum terasa, tapi suatu saat nanti ibadah-ibadah yang kita lakukan ini akan Allah balasi dengan kemuliaan yang luar biasa. Ya, ada dosen saya dapat penyakit, ya, sulit juga dideteksi. Darahnya beginilah, yang imun, autoimun lah, yang inilah, yang inilah. Malahan dokternya menganalisa, ini ada keanehan. Ya, bagi orang lain ini sudah terjadi seperti ini, bagi orang lain ini sudah seperti ini, ya kan? Bapak masih seperti stabil saja. Lalu ada seorang ulama lain mengatakan, ini sebenarnya rasanya bisa seperti ini karena ada amalan-amalan khusus yang dikerjakan selama ini. Sehingga hari inilah ketika orang lain mendapatkan penyakit itu terjadi seperti ini, drop ya, terjadi seperti ini, tapi ketika beliau yang dapat penyakitnya ternyata tidak ada masalah gitu. Lalu buah dari mana? Kata seorang ulama, inilah buah zikir selama ini. Jadi mungkin tidak hari ini ya kita dapat buahnya Pak, iya kan? Tapi suatu saat ketika kita betul-betul membutuhkan, di situ ada pertolongan Allah, iya kan? Mudah-mudahan teman sahabat saya itu Pak dapat sakit kepala yang sangat luar biasa. Akhirnya diperiksa, di scan, ternyata ada pembuluh darah yang pecah. Ya kan, dulu lagi otaknya pecah. Kalau nalawak tahu salah ngomong, kalau pecah pembuluh darah apa jadi? Capek mana lewat ini. Baru meninggal, pecah pembuluh darah ke otak, meninggal. Ada yang agak ringan daripada itu, stroke. Iya kan itu biasanya. Tapi teman saya ini enggak Pak. Iya, sampai sekarang masih hidup. Stroke juga tidak. Iya kan? Ada yang menarik ketika di scan itu,
pecah pembuluh darahnya, kata dokter satu-satunya jalan dioperasi. Karena banyak yang berpendapat A, B, C, D lah, akhirnya beliau tidak bersedia untuk dioperasi. Dikasih obat. Kalau dikasih obat tidak mau dioperasi, ternyata ada lagi benjolan yang lain, cairan. Jalan satu-satunya memang harus dioperasi. Ternyata ketika dioperasi, Bapak Ibu, untung saja operasi pertama menolak, ya kan? Pas sekarang nggak ada jalan lagi dioperasi. Kalau pertama dulu dioperasi itu dibuka, dibarisian pecahannya darah yang. Sekarang tinggal lagi dibor saja Pak, dibor kepalanya tuh, kemudian disedot, ya kan? Sekarang udah sehat walafiat ya, ya kan? Jadi kalau ada nanti yang ya ini dia paling begini Pak. Biasanya kalau udah pecah pembuluh darah, stroke lah, meninggal lah, koma lah. Akhirnya kalau koma terlalu banyak, komanya akhirnya titik gitu ya. Lalu ada yang berkesimpulan, karena beliau ini orang yang rajin sholat, Bapak Ibu, yang menjaga waktu dimanapun itu sholat berjamaah itu dijaga, awal waktu itu dijaga, maka ada yang berkesimpulan ini kepala masih diselamatkan oleh Allah karena kepala itu digunakan untuk sujud kepada Allah. Itu poin kajiannya Pak. Ternyata ketika kita bawa sujud, ketika bawa ibadah, mungkin pada waktu sekarang ini tidak terasa kita pertolongan Allah, tapi ketika kita membutuhkan, itu yang dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi karena kepala itu sering dibawa sujud tepat waktu, di situ rasanya. Ini dua kasus sebenarnya Bapak Ibu, yang dua orang yang saya temukan. Kesimpulannya adalah satu karena banyak berzikir, satu karena masih membawa kepalanya sujud. Dan mungkin banyak kasus yang lain sebenarnya. Bagaimana kita bisa? Tapi yang jelas segala sesuatu la taraka syai'un illa biiznillah. Tidak akan terjadi segala sesuatu kecuali izin Allah. Maka itu ketika kita mempelajari tabarakal-ladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, mengingatkan kepada kita bahwa semua di bawah kekuasaan Allah. Pasti Pak, kalau ini yang terjadi pasti ada hikmahnya di situ. Kalau ini yang terjadi pasti ada rahasianya di situ. Ya itulah dia. Ya kan? Kalau Allah ingin memuliakan, sahabat. Kalau Allah ingin menjatuhkan, sahabat. Jangan lupa waktu badan suka hilang apa. Tapi kiranya waktu kita itu kiranya membuat alat kasihan dia kan. Berlangkah kepada oleh, hilang pengenal seluruhnya. Apa cara seperti itu? Nah, kejadian. Maka itu Bapak Ibu ingat, ya kan? Kalau dapat harta ya jangan lupa Allah. Karena sudah banyak orang yang dihancurkan gara-gara lupa kepada Allah. Baik kaum, baik pribadi. Kalau korun kan pribadi itu. Jadi kaum Ad, kaum Samud itu kan kaum satu golongan manusia yang lupa kepada Allah, Allah hancurkan. Iya kan? Oh, kekuasaan ada Fir'aun di situ. Oh, orang cerdas, pintar ada Haman di situ. Oh, ada penasehat, tukang sihir pun dihancurkan. Jadi sudah banyak sebenarnya tempat-tempat dan kejadian-kejadian yang Allah perlihatkan kekuasaannya. Tidak Pak mau membaca poinnya, ya kan? Yang kedua Bapak Ibu, semua yang dimiliki hanya titipan. Nah, itulah dia biyadihil mulk. Jadi kalau di genggaman Allah semuanya, berarti ada di tangan kita. Titipan, masa dititip seketik harta itu laungas saja. Iya kan? Kalau dititip sedikit jabatan Allah. Kalau bahu tinggi keduanya paling TV itu Pak. Paling tinggi bahu keduanya itu TBC.
kalau cie baru dari jabatan seketek itu langkahnya bau salah. Zalim menjadi mungkin menjadi kan, sombong luar biasa, ya kan? Padahal di balik apa namanya? Pasti di atas langit masih ada langit, ya. Semuanya milik Allah. Kalau sudah datang yang milik ambil, caranya kita nggak tahu Pak. Kadang-kadang dengan cara yang sepele saja, kadang-kadang cara melalui orang lain, kadang-kadang melalui keluarga, kadang-kadang melalui kita nggak tahu bagaimana cara Allah mengambil. Karena kita juga nggak tahu bagaimana cara Allah memberikan kepada kita. Maka itu semua yang ada ini Bapak Ibu bukan karena kita. Kalau kita pandai-pandai menggunakan waktu sukses banyak Pak. Itu yang mengalir kopi malam sampai pagi itu bahaya waktu ngalir Pak. Siang malam mengalir Pak. Tapi ini tidak berubah. Kau pandai-pandai menggunakan waktu. Oh harus kerja keras Pak supaya berubah. Bahaya kerajo karya tukang Pak. Kuli bangunan. Ada yang menarik ya mau kajian waktu kuli-kuli bangunan, tukang-tukang. Kadang-kadang rumah orang mencari-cari juga ya Pak. Maka tahu cuma kan. Itu yang nampak kita. Yang rumah orang terbakar di rumah itu selesai, tapi yang rumahnya sendiri. Nah, kalau seandainya kerja karet, mana aja kerja karet ini? Iya. Kata pagi gaji tukang di pondok Kedalur itu. Yang tukangnya mencari kerajonya manatannya akhirnya sampai ngancor halaman kan. Namake kasih, namake semen, nama ngancor kasih semen kereki itu pekerja kan. Nah tukangnya oleh itu ya Pak. Arti konyol aja mana kan? Gak ada tukangnya Pak. Nah kalau tukangnya iya kan pekerjaannya. Berarti rasa itu bukan karena kajokare, tergantung Allah. Ya. Nah, jadi itu karena kekuasaan itu berada di tangan Allah. Lalu Allah yang maha berkuasa itu mau titik sedikit. Oke ya, saya titik sedikit ilmu agama. Masa ilmu agama bisa membuat orang melecehkan orang lain? Ya kan? Islam itu agama yang mulia, datang dari Allah yang maha mulia. Kitabnya kitab paling mulia, Al-Quranul Karim, dibawa oleh malaikatnya yang paling mulia, diterima oleh seorang nabi, nabinya nabi yang mulia. Kok kita diberi ilmu sedikit, lalu kok pura-pura sok-sok? Jadi itu yang jadi pertanyaan sebenarnya Pak, kok bisa orang yang paham agama membawa dia menjadi melecehkan orang? Sombong itu kan dua Pak, batrul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Sebenarnya ada yang hampir mirip di situ. Pada satu riwayat ketika Nabi sedang memberikan taklim seperti kita ini, lalu lewat seseorang Pak, dia nggak ikut, padahal dia Islam gitu, ya kan? Dia nggak mau ikut kajian ini, dia lewat saja Pak. Lalu yang ada di dalam ini berkomentari, kasihan Nabi memberikan kajian ilmu agama, dia lewat saja, tidak mau ikut, komplain lah dia kan? Justru Nabi meluruskan orang yang komplain ini Pak. Kata Rasulullah, bisa saja dia tidak ikut karena mencari kehidupan untuk keluarganya. Dia butuh kebutuhannya. Jadi yang ditegur itu yang komentar Pak. Tidak orang lewat itu komentarnya Nabi. Justru yang ditegur itu yang komentar ini. Iya kan? Itu kami sudah usah komentar-komentar rumah ada guys, pada mau datang ke masjid, ikut sudah ada sholat di masjid, tapi tidak mau datang pengajian, nggak usah komentar Pak. Matamu istrinya ke Malaya, mentuanya ibu dari kampung, anaknya dan macam-macam lah. Ya kan? Maka itu yang kita bukan orang tidak datang Pak, ya kan? Rasulullah kan begitu ya mengajarkan. Anak tahu dia mau mencari
merapat saja lah Bapak Ibu. Punya jawab insya Allah lah ngaji Pak. Ada motor jemaah, mana ada signal ya? Motor apa udah salah ya? Dan aku paham Pak. Mana tahu ibu kos saja tadi pagi tidak dapat motor. Kan bisa saja. Suami pek rajo, anak-anak pek kuliah, pek rajo, pek sekolah, awak tinggal di rumah seorang, saja pagi Pak. Ya siapa mau kan? Pas suami pulang, anak ibu, awak sama saji. Lagi tahan saja pagi tidak mengecek-ngecek. Kini tiba di Mas Haji, aduh kawan pakai mengecek Pak. Tersadurkan. Keinginan. Itu masalahnya. Tersalurkan yang tertahan saja pagi Pak. Nanti bilang lagi Ustaz. Ibu kota saya kemarin. Kita kan tidak tahu apa yang dibalik itu Pak. Ya kan? Nah mau tahu kita nggak tahu. Tidak kan banyak kejadian-kejadian Pak ya. Supaya kita kadang-kadang nggak paham apa yang dibalik yang terjadi itu maksudnya. Ya. Ada namanya Anda mau jual atau laku-laku. Pak, ini faktor usia. Iya. Bayangkan saja pagi tadi tidak istirahat Pak. Rajo pai ke situ, pai kemari, tipu di masjid, sampai menanda sejuk boleh. Atau pada berang di masjid itu Pak, tidak punya Pak. Semua Pak punya di berang Pak. Iya kan? Diajak saja orang berbuat baik. Iya kan? Sekurang-kurangnya nanti satu dua disampaikan dan tiga tak ada. Iya kan? Walaupun ada terkalung-kalung juga, kalau mudah-mudahan ada namanya kalau lalu ayam. Yang penting Bapak Ibu, apa yang kita miliki manfaatkan dan syukuri. Allah yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Manusia tidak punya kekuasaan apa-apa. Ya kan? Jangan dibilang Nabi Muhammad punya kekuasaan enggak. Nabi Muhammad itu cuma dibilang Allah begini, fadzakir. Innama anta muzakkir. Kamu beri saja peringatan. Tugasmu memberi peringatan. Fadzakir inna fa'atiz dzikra. Beri saja peringatan. Karena dalam peringatan itu nanti akan ada manfaatnya. Kalau nggak ini ya mungkin besok terpaham-paham oleh dia kan. Dan dia dikeliru kanak-kanak dia punya yang dakwah yang berkuasa Allah yang maha berkuasa, mutlak kekuasaan Allah. Nah kalau begitu, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, selalu mengagungkan dan memuliakan Allah. Karena Allah maha mulia, Allah maha agung, Allah maha suci. Kekuasaan itu ada di tangan Allah. Kalau Allah ingin hinakan kita, tidak akan ada yang bisa mengangkat derajat kita. Ya Bapak kira-kira yang ada di masa jika ini bisa tanam-tanam karena usaha ada, karena Allah beri kita ketenangan itu ya Pak. Allah beri kita sedikit kemuliaan sehingga ditutupi kekurangan awak. Dosa-dosa orang ditutupi oleh Allah Pak. Coba kalau dibuka dosa orang ini Pak, mungkinlah lagi seberang orang itu. Karena Allah masih menutupi kesalahan kita, makanya bisa gini Pak. Ya kan? Dulu sahabat-sahabat dulu Pak, kalau bertanya karena ingin mengamalkan, ingin untuk dirinya, lalu dia tanya kepada Rasulullah. Nah kalau gini banyak orang bertanya Pak, tetanggamu itu Ustaz apa punya? Mau cari kawanmu itu Ustaz, kawannya ditanya juga. Ini aku tak mau jawab pertanyaan itu Pak, karena tak pernah kejadian sekali. Kecewa Pak, aku benar-benar bertanya untuk ini, hero untuk lawannya ditanya Pak. Bahasa Samsuna punya Pak langsung sekali. Ya kan, ambo ketika keikuan ke aja lah. Nah ini tak tahu Pak, kalau katanya ngecek kok Pak kan amalkan atau Pak. Kalau dulu sahabat itu bertanya untuk dirinya, ya kan? Ya Rasulullah,
apa amalan yang terbaik yang bisa saya amalkan? Apa kan ngaco ngajen kok? Adik-adik orang di luar nanti, apa amalan yang terbaik Pak yang bisa kita amalkan? Kalau dari Pak Haji, amalan terbaik Pak? Jawab saya cie Pak sebelum membayi Pak. Nah, katakan ada Pak. Apa Pak? Enggak terang. Enggak, jawab saja tidak ada masalah. Kan ada dan doa pengurangan nilai tidak ada paksa. Apa bilang pahala? Apa Pak? Iya. Nah, apa amalan kita dulu Pak? Kalau ditanya ulang, apa amalan yang terbaik? Pak tinggal jawab saja. Apa menurut Pak? Ustaz jawab dulu, siapa jawab? Ustaz jawab dulu. Bapak Ibu, ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayu amal afdal, Nabi akan menjelaskan kepada orang itu sesuai dengan keadaan orangnya. Orangnya rajin sholat berjamaah, rajin ke masjid, rajin taklim, tapi nyesal pilih karya. Maka Nabi mengatakan amalan yang afdal itu adalah bersedekah. Ikutnya sholat berjamaah sudah. Orangnya rajin berbuat baik, rajin bersedekah, rajin membantu orang, tapi sholatnya terlambat, jarang berjamaah. Nabi akan mengatakan kepada orang yang bertanya itu, apa amalan yang afdal? Sholat di awal waktu. Jadi pertanyaan aku itu bukan menguji-uji Bapak Ibu, mungkin tahu saja kondisinya itu begitu Pak. Jadi orang mau bertanya itu karena dia mau untuk dirinya. Saya ingin memperbaiki diri saya, Ustaz. Apa yang harus saya lakukan? Ini sudah ya Rasulullah. Ini kan banyak amalan-amalan ini. Amalan yang ringan tapi dicintai oleh Allah. Jadi Nabi itu kurang jarang berzikir. Maka dikatakan bahasailah lidahmu dengan zikrullah. Begitu Pak. Jadi betul-betul yang ditanyakan itu untuk dirinya yang bisa dia amalkan gitu Pak. Ya kan? Nah, maka itu kita diingatkan sebenarnya Bapak Ibu dengan selalu apa yang kita lakukan itu bahwa ada di balik ini semua yang memberikan kepada kita sehingga kita masih ditutupi kesalahan kita. Siapa tidak ada kesalahan seperti apa kita kan? Yang berhasil dari kesalahan itu kita kan? Nah, kalau memang tidak ada yang katakan, maka mulai hari malam ini tidak perlu lagi kita memikirkan, ya kan, hal-hal yang berhubungan dengan orang lain, kecuali itu akan menjadi pelajaran bagi guru untuk menyebutnya. Kenapa Allah bercerita tentang Fir'aun? Karena Allah beri pelajaran kepada orang berikutnya. Kalau berpuasa jangan sok-sok. Kenapa Allah bercerita tentang Korun? Karena Allah ingin memberikan pelajaran. Kalau diberi harta jangan sok hebat. Kenapa Allah hancurkan Abu Lahab? Ya kan? Karena jangan sok hebat. Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Ya kan? Tujuannya adalah supaya manusia yang belakangan mengambil pelajaran. Itu sih kejadiannya Pak. Yakinlah Bapak. Dulu terjadi seperti ini di tempat itu, besok terjadi lagi seperti itu, penyebabnya juga begitu. Tampaknya masanya, zamannya saja yang berbeda. Maka itu orang ahli sejarah tidak akan pernah lepas dari kejadian yang terjadi. Karena apa yang terjadi dulu akan terjadi lagi. Iya kan? Orang-orang sombong dari dulu kan tetap dihancurkan Pak. Saja dulu orang sombong yang naik derajatnya. Apalagi orang Sumatera Barat ini, alun Bagile, iya, Bagile kan dalam bayi. Kalau tidak jantan pasti, iya kan? Orang Sumatera Barat itu lah diakui gitu, tidak bisa Pak Bebulan dan dia hitungnya satu Pak. Ya, jangankan Sumatera Barat Indonesia Pak, Presiden Amerika seperti di orang Sumatera Barat.
Sambil dulu di lapor saya selesai mah. Siapa ini calonnya saya mah itu kan menang juga kita. Pada kota-kota ada desa mana saya bukan namanya Sumatera Barat tahu itu. Ya kan? Nah, itu Pak. Itu memang jangkauannya lebih ya, tapi kan semua itu ada rahasia di balik itu, yaitu Allah. Hukum Allah yang berlaku di alam ini Pak. Satu, sunnah Allah. Jadi merupakan hukum dan ketentuan Allah yang berlaku di alam semesta itu apa? Kalau dulu kan ada ritualnya rajin, hemat, sombong, pangkal kalah, nah gitu aja. Iya kan? Kalau sombong berarti kalah, gitu ya. Atau ada kandung itu Pak? Apa tadi? Ya kan? Nah, yang kedua Bapak Ibu, agama Allah yang berisikan petunjuk bagi manusia, maka kita ini sebenarnya ikuti saja petunjuk dari Allah. Ya kan? Ada yang biasa terjadi di alam dan ada jalan. Ya kan? Kita diberi petunjuk. Ingin bahagia di dunia, nih petunjuknya. Ingin bahagia di akhirat, ini petunjuknya. Jangan lari dari petunjuk Allah. Ya kan? Tidak ada dunia ini orang yang sombong, orang yang takabur, yang selamat dari azab Allah. Gitu ya. Maka dari itu Bapak Ibu, kadang-kadang hal-hal yang kecil, yang remeh-temeh bisa menjatuhkan manusia. Dan juga kalau kita sabar menghadapinya, itu juga yang bisa mengangkat derajat kita. Mudah-mudahan kita selalu bersama Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.